Yesus, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Dan bagaimana dia bisa membantu seseorang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Dalam kehidupan modern saat ini, kita semua menyadari bagaimana akhirnya hidup kita ini seperti sangat terburu-buru. Ya. Kadang kita berada di, katakanlah, ada tubuh kita ada di Jakarta, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Dengan mindfulness, disinilah kita mencoba mengarahkan di mana tubuh kita berada, disitulah pikiran kita berada. Ini menjadi sangat penting karena apabila tubuh kita berada di satu tempat sementara pikiran perasaan kita ada di tempat lain, tentu ini tidak akan menjadi produktif. Ya. Jadi orang akan melihat kok dia ngelamun ya, kita sedang diskusi serius, tapi kok melihat wajahnya gitu ya, kayak melayang-layang gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan psikologi dan juga tentu bisa digunakan juga di dalam kita secara spiritual gitu. Untuk mengatasi berbagai kondisi gangguan di dalam hidup kita. Dan istilah mindfulness ini mulai populer sejak abad ke-20, berarti sekitar tahun 2000-an ya. Secara etimologis mindful ya, berarti sadar, berhati-hati, ada tambahan lesnya berarti sadar sepenuhnya. Apakah kita tidak sadar sepenuhnya? Sering kita tidak sadar sepenuhnya Bapak dan Ibu. Kita harus menyadari ini ya. Coba kita review diri kita. Pada saat kita ada di Zoom ini, apakah kita benar-benar berada saat ini di Zoom ini dan mendengarkan pada saat ini? Itulah sebenarnya kesadaran penuh. Dan ini adalah temuan dari para ahli ya, namanya John Kabat-Zinn tahun 94, pendiri Mindfulness Based Stress Reduction ya, MBSR gitu, MBSR. Kesadaran yang muncul melalui perhatian yang disengaja. Jadi perhatian itu disengaja, Pak, Bapak dan Ibu. Pada momen saat ini dan tanpa menghakimi masa lalu. Jadi kita tidak melakukan judgement, tidak melakukan penilaian terhadap pengalaman yang muncul dari waktu ke waktu. Kemudian oleh Bishop et al. Juga di tahun 2004 menambahkan bahwa mindfulness itu mencakup dua komponen. Yang pertama, regulasi perhatian, fokus pada pengalaman saat ini. Kemudian juga sikap kita untuk menerima semua pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi dari bukunya Bishop et al. Di tahun 2004, kemudian ditambahkan lebih detail lagi, bahwa mindfulness itu adalah satu regulasi terhadap perhatian kita, fokus pada pengalaman saat ini, fokus pada kejadian saat ini, fokus pada aktivitas kita saat ini, dan sekaligus jika pengalaman masa lalu terlintas. Terkadang kan gitu ya Pak, kita pada saat mempelajari sesuatu, mendiskusikan sesuatu, tiba-tiba eksperiensial kita masa lalu, trauma-trauma masa lalu, itu tiba-tiba datang seperti seolah-olah sangat nyata. Nah, di sini dengan mindfulness langsung saya fokus masa kini dan saya menerima kejadian masa lalu.
tanpa menghakimi. Kejadian apa itu di masa lalu? Secara umum yang paling sering muncul adalah kejadian-kejadian yang mengakibatkan luka-luka. Nah, luka-luka ini kita lihat Bapak dan Ibu. Kita lihat pengalaman-pengalaman buruk itu dan kita katakan saya fokus pada masa kini. Pada saat kita fokus pada kondisi masa kini, maka kita memiliki kemampuan untuk ya menerima keadaan masa kini secara full, secara penuh. Kita juga mampu meregulasi tanggapan kita terhadap emosi-emosi kita yang muncul saat ini, dan kita mampu membangun mental yang berdaya tahan, mental resilience. Dan juga kita mampu untuk membangun ruang-ruang yang bagaimana? Ruang-ruang yang memang lebih baik kita bentuk. Ya, ruang-ruang apa di sini? Ruang-ruang yang lebih positif tentunya. Ruang-ruang yang untuk lebih bisa mendamaikan kita dengan sahabat kita, dengan rekan-rekan kita, dengan masa lalu kita. Kita mengencourage ya, mengencourage baik secara tubuh kita, secara pikiran kita, tindakan kita, supaya apa? Kita memahami, menerima keadaan saat ini secara penuh. Jadi, kita bisa menerima keadaan saat ini dengan cara apa? Mampu melihat masa lalu itu sebagai bagian yang tidak perlu lagi untuk kita diskusikan, yang tidak perlu lagi untuk kita nilai, yang tidak perlu lagi untuk kita ingat, yang tidak perlu lagi untuk menjadi dasar pertimbangan kita. Masa lalu biarlah masa lalu. Pengalaman pahit biarlah pengalaman pahit. Masa sekarang adalah masa di mana kita harus memaksa diri kita, meningkatkan keberanian kita, mendorong hati, akal, pikiran kita untuk bisa move on, bertindak yang lebih sesuai, bertindak untuk lebih maju di dalam semua pola pikir kita, di dalam semua pola tindakan kita. Jangan terbelenggu dengan masa lalu, jangan terbelenggu dengan baik itu juga kesuksesan, ya ada juga karena itu sukses gitu ya. Sehingga kita berkeinginan untuk mengulang, ya keinginan untuk mengulang, ya. Tapi ingat Bapak dan Ibu, kondisi masa sekarang sudah berbeda. Jadi, keputusan-keputusan masa sekarang, tindakan-tindakan masa sekarang harus ya berdasarkan dengan kondisi masa sekarang. Kita sukses dengan strategi A pada masa lalu. Kita kemudian menggunakan strategi itu untuk masa sekarang. Belum tentu sukses. Kita melakukan tindakan yang kita anggap itulah yang terbaik. Pada masa lalu itu sukses. Tapi pada masa sekarang belum tentu itu sukses. Karena itu meregulasi emosi kita menjadi sangat penting. Meregulasi pola pikir kita menjadi sangat penting. Meregulasi tindakan-tindakan kita menjadi sangat penting, sekaligus kita juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Pada saat kita mampu meregulasi pola pikir, meregulasi tindakan, maka di situ tercipta space-space
yang memang lebih mendorong kita ke arah yang lebih baik. Dengan pola pikir yang pada masa kini, pola pikir yang pada masa kini, maka tentu pola pikir itulah yang lebih mampu untuk menciptakan peluang-peluang dalam hidup kita. Peluang-peluang itu terjadi pada saat kita berusaha, berjuang, berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan diri kita dulu yang pertama. Disinilah praktek atau terapi mindfulness ini menjadi sangat kita butuhkan. Karena apa? Kita semua memiliki masa lalu. Kita semua memiliki, kalau dibilang ya, kepedihan-kepedihan lah ya. Tidak ada manusia yang terbebas dari semua kepedihan. Luka masa lalu tidak ada. Pasti kita hadir saat ini dengan luka-luka masa lalu. Kalau kita melihat kertas putih, sesudah kita tulis pakai misalnya ballpoint, kemudian ada yang salah, maka tulisan kita itu kita kasih tip X. Dia tidak kelihatan lagi, tapi ada tip X di sana. Atau kalau kita menulis dengan pensil, kemudian kita hapus, maka akan ada bekas yang hitam di sana. Kita sudah berusaha untuk melupakan, tetapi masih ada di sana bekas-bekas. Kita sudah berusaha untuk melupakan, berdamai, tapi masih ada di sana bekas yang mengingatkan akan luka itu. Disinilah semakin sering kita melakukan terapi mindfulness, maka akan semakin mudah kita terbebas dari ingatan-ingatan. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, ya kita memaksa, berusaha supaya diri kita, pikiran kita hadir pada saat ini, dan sekaligus berusaha melihat semua kejadian-kejadian masa lalu tanpa judgement, tanpa penghakiman akan masa lalu. Masa lalu biarlah masa lalu, dan kita hidup di masa sekarang. Kita lihatlah masa sekarang itu adalah masa yang penuh berkat, dan inilah akan yang secara ya otomatis pada saat kita mulai melihat masa lalu itu hanya sebagai masa lalu. Hanya sebagai masa lalu. Sebagaimana kita melihat tadi, catatan yang kita tip X atau catatan yang kita hapus, itu hanya sebuah catatan yang pada saat itu ada kesalahan. Dan saya berjuang untuk yang tidak ada kesalahan yang ada di masa. Maka inilah yang akan pertama meningkatkan kualitas tidur kita, memperkuat sistem imun kita, menurunkan tekanan darah dan denyut jantung kita. Karena apa? Kita terbebas dari perasaan-perasaan yang menghakimi. Apakah itu menghakimi dalam kaitan hubungan kita dengan sesama kita, atau menghakimi karena kegagalan-kegagalan masa lalu kita, atau menghakimi karena ada sesuatu yang kita sudah lakukan, ternyata orang lain berbuat tidak seperti yang kita lakukan. Ini tentu secara otomatis juga akan meningkatkan aktivitas di bagian otak depan kita, prefrontal cortex kita. Dia di dalam mengambil keputusan, akhirnya mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada luka-luka masa lalu. Ini Bapak Ibu yang paling penting. Jadi kenapa kita tidak harus mendendam? Kenapa kita tidak harus sakit hati? Kenapa kita tidak harus
menyimpan akar pahit, bitterness di dalam hidup kita. Karena berkaitan dengan aktivitas pengambilan keputusan di dalam prefrontal cortex. Kalau seandainya tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan-keputusan selanjutnya, ya udah nggak apa-apa. Biarlah kita semua jadi pendendam, biarlah kita semua menjadi penyimpan akar pahit, biarlah kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu memikirkan yang jelek-jelek kepada orang lain. Tapi Bapak dan Ibu, dampaknya adalah keputusan yang kita ambil akan selalu dipengaruhi oleh luka-luka, oleh kepahitan-kepahitan masa lalu. Dan semua keputusan yang diambil di dalam kemarahan, di dalam penderitaan kesakitan karena dikhianati, di dalam kondisi di mana kita terjadi dendam yang membara dalam hati kita, bahkan kalau sampai kita mengatakan tidak akan pernah berdamai, tidak akan pernah melihat dia lagi, tidak akan pernah lagi mau mendengar apapun dari dia. Bapak dan Ibu, kita sudah menanamkan keputusan yang salah yang akan digunakan untuk keputusan-keputusan selanjutnya. Karena otak kita memang didesain sangat sempurna. Jadi input-input yang kita masukkan ke dalam otak kita akan mempengaruhi output-output yang keluar dari otak kita. Garbage in, garbage out. Jika yang kita masukkan adalah sampah ke dalam otak kita, maka yang keluar adalah sampah. Jika yang kita masukkan afirmasi-afirmasi positif ke dalam otak kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang mengencourage kehidupan kita, kehidupan orang lain, hal-hal yang mendorong, memotivasi banyak komunitas, maka itulah yang akan keluar dari keputusan-keputusan dihasilkan oleh otak. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita coba memikirkan kembali. Apakah masih ada keputusan-keputusan yang didasarkan oleh akar pahit? Rugi Bapak dan Ibu. Kalau kita akhirnya melakukan tindakan, ya, atau pikiran kita bergumul dengan penderitaan masa lalu yang diakibatkan orang lain, yang rugi kita. Orang lain belum tentu mengingat itu kok. Orang lain belum tentu juga mau ya memikirkan itu. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita hidup ya. Menghapus, menghapus, menghapus. Sekali menghapus mungkin masih ada kelihatan. Kedua kali kita hapus, ketiga kali kita hapus. Maka pada suatu saat kita melihat tadi bahwa kita sudah mampu mengejum secara besar. Kita zoom in, zoom out. Ternyata semua sudah bersih. Menjadi putih seperti salju. Kita tidak menghakimi lagi pengalaman masa lalu. Kita bersabar dengan semua proses-proses. Kita melihat setiap momen seolah-olah itu adalah yang pertama kali. Semua pengalaman yang pertama kali. Ini sangat menyenangkan Bapak dan Ibu. First impression. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Maka dikatakan, kembalilah seperti pada cinta yang mula-mula. Kembalilah seperti awal jatuh cinta. Dari mata, ya mata tentunya, nggak ada langsung dari hati ya, Pak Samretup ya. Dari mata dulu, turun ke hati, ya diproses lagi menjadi cinta yang rasional. Tetapi tadi pagi Pak Obat menyampaikan juga pada kita, agape,
Bukan hanya yang rasional. Kalau di kehidupan ini kita masih menggabungkan rasional. Nah, pada saat bermindfulness kita ingatlah ada agape di sana. Pada saat itu yang kita lakukan, maka kita akan mampu menerima siapapun apa adanya dan mampu melepaskan semua keterikatan kita. Keterikatan pada apa? Keterikatan pada kehidupan yang lebih glamor misalnya. Kita bisa melepaskan itu. Keterikatan pada satu benda yang paling kita sukai, keterikatan atas makanan, keterikatan akan hal apapun, kita bisa putuskan itu semua. Dan akan kembali melihat setiap waktu, melihat setiap momen dengan penuh sukacita. Karena apa? Seolah-olah itu adalah momen pertama kali. Kalau momen pertama kali pasti di sana ada wow. Ya akan selalu ada kejutan yang membahagiakan buat. Sejelek apapun itu. Kalau momen pertama kita akan bilang, udah next-nya kita perbaiki. Tidak ada orang yang berkata kalau baru melakukan, wah ini seharusnya seperti ini. Itu orang yang selalu negativisme, ya, yang tidak menghargai. Tetapi pada umumnya, pekerjaan yang kita lakukan di awal kita akan bilang, next-nya pasti akan lebih baik. Dan ini juga akan lebih baik, akan lebih baik, akan lebih baik. Jika kita melihat setiap pertemuan, setiap perjumpaan, setiap momen adalah momen seolah-olah yang pertama buat kita. Nyalakanlah first impression kembali di dalam hidup kita, dan inilah yang akan menyembuhkan sakit penyakit mentalitas kita yang tentu akan berkaitan dengan tubuh kita. Jadi belajar ya tentang mindfulness adalah belajar bagaimana kita berdamai dengan masa lalu dan bagaimana kita connect, full connection dengan kondisi presence. Dan kita akhirnya mampu melakukan tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi banyak hal. Baik itu di keluarga, baik itu di komunitas, dan di dalam hal apapun. Dan kita terjauh dari stres, terjauh dari burnout. Baik itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan komunitas, atau apapun. Pasti kita akan terjauh juga dari depresi, kita juga terjauh dari kecemasan, dari semua nyeri-nyeri kronis. Bahkan ya kalau yang sudah tua, itu eh, osteoartritis pasti mulai nih menyerang. Ini juga bisa. Dengan apa? Karena pada saat hati kita, pikiran kita, itu benar-benar ada pada masa kini, dan terbebas dari beban-beban masa lalu, maka kita mengajar tubuh kita untuk hidup menerima kondisi, dan penerimaan terhadap kondisi itulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit di tulang kita, dan kedepannya keputusan-keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil apa? Dalam kaitan kalau kita terbebas dari masa lalu, ya kita tentu kalau yang kakinya ada osteoartritis, maka dia tentu akan melakukan exercise. Karena dia akan menikmati itu. Kalau dia yang hipertensi, tentu dia juga akan menjaga tubuhnya untuk tidak memasukkan makanan-makanan yang memang akan memberikan dampak peningkatan terhadap hipertensinya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah lihat bagaimana keputusan-keputusan yang diambil prefrontal cortex kita akhirnya adalah keputusan-keputusan yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita, kesehatan mental kita, dan terutama roh kita penuh dengan beria-ria bersukacita dalam semua keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena kita mencoba melakukan mindfulness. Berada pada saat ini,
dan melihat masa lalu sebagai bagian yang memang harus kita lupakan. Kita lihat tidak memberikan dampak lagi kepada kita. Kita bisa pada saat mandi merasakan nikmatnya mandi. Kita bisa tubuh kita menjadi dingin, menjadi segar, dan aroma sabun bisa kita nikmati. Ini Bapak dan Ibu, coba kita lakukan itu. Saat bekerja kita fokus pada tugas, bukan bersungut-sungut. Walaupun sedang multitasking, ingatlah bahwa masih bersyukur ada pekerjaan. Saat kita berbicara, dengarkanlah dengan penuh perhatian tanpa memikirkan apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya tanya, apa yang mau saya lakukan. Dengarkan saja, biarkan seperti air mengalir dan nanti akan muncul pertanyaan yang menurut kita layak dan pas untuk kita tanyakan. Dan yakinlah semua pertanyaan itu sama baik. Dan saat beribadah kita juga akan menaikkan doa-doa, ucapan syukur, atau kita membaca firman Tuhan dengan kesadaran penuh. Ini kesadaran penuh. Jadi terkadang ada tantangan, ya pikiran melayang, rasa bosan, mengantuk, pengen ekspektasi hasil yang lebih cepat, ada keterbatasan waktu, tapi ingatlah, semua yang dilakukan dengan full kesadaran, mindfulness, akan memberikan hasil terbaik dibanding dengan ya tubuh kita berada di kota A dan pikiran kita berada di kota C. Jadi sangat penting mengintegrasikan mindfulness di dalam kehidupan spiritual kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, dan di dalam segala hal yang kita lakukan. Ini menjadi satu relaksasi, relaksasi cara hidup yang menyatukan pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Bagaimana kita melakukannya? Tentu pada saat kita duduk tenang, tubuh tegak, pikiran fokus, fokus pada saat ini menikmati udara yang kita hirup, menikmati suasana yang panas atau dingin, sama saja Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus di tempat ber-AC untuk bermindfulness, mau di tempat yang panas berkeringat, mau di tempat yang dingin berkeringat, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kita menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menghembuskan. Nikmati saat menarik nafas dalam-dalam, nikmati juga saat mengeluarkan nafas dari mulut. Dan inilah yang kita ulang-ulang. Pada saat itu kita boleh memperkatakan afirmasi-afirmasi positif di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya direkam oleh otak kita. Dan saatnya lah kita akan menerima peningkatan kualitas di dalam hidup kita. Apakah kualitas di dalam pengambilan keputusan yang akhirnya memberikan hasil yang lebih baik tentunya. Kalau keputusan yang kita ambil benar, maka hasilnya tentu lebih benar. Kemudian, keputusan yang benar akan mempengaruhi cara kita hidup, cara pikir kita, cara kita berkata-kata, dan begitu juga cara kita bertindak. Jadi mindfulness mengarahkan kita kepada pola pikir, pola perkataan kita, dan pola perbuatan kita. Biarlah kita selalu mengingat untuk hidup pada masa kini dengan cara masa kini dan melihat masa lalu sebagai satu cerita yang tidak harus kita pertahankan. Ya, dia boleh kita lihat, tetapi dia tidak mempengaruhi keputusan kita. Itu Bapak dan Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Raffles untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih.
Iya.